Bela Palestina, Korea Utara kecam Amerika soal Yerusalem. Kebijakan Donald Trump yang memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditentang oleh Utara. Menganggap Presiden Amerika sebagai dotard, orang tua yang sudah pikun. Mengingat fakta bahwa orang tua pikun bermental gila menyerukan kehancuran total terhadap negara berdaulat di PBB. Tindakan ini tidak begitu mengejutkan, kata juru bicara atau jubir Kementerian Luar Negeri Korea Utara kepada kantor berita negara Korea Central News Agency, dikutip dari AFP. Meski mengaku tidak terkejut, namun Korea Utara terus mengecam keras langkah tersebut. Kebijakan itu, kata jubir Kemenlu Korut, adalah tindakan sembrono dan jahat. Korea Utara melalui program nuklirnya selama ini dianggap sebagai negara berbahaya, juga oleh Amerika. Dalam majelis umum PBB terakhir, Trump menyebut Kim Jong-un sebagai rocketman karena obsesinya terhadap nuklir. Namun, melalui kebijakan soal Yerusalem, Korea Utara mencoba membalikan anggapan tersebut. Langkah ini jelas menunjukkan ke seluruh dunia siapa perusak perdamaian dan keamanan di dunia. Siapa pria yang berbahaya di komunitas internasional, kata jubir. Pria dan berbahaya adalah dua kata yang kerap dialamatkan komunitas internasional ke Korea Utara. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara bersolidaritas untuk Palestina. Jadi bukan persoalan-persoalan antara Trump dan Jong-un yang memang kerap berbalas pernyataan pedas. Daniel Wers, JJO dan Kim In-sung dalam laporan berjudul DPRK Diplomatic Relation menyebutkan bahwa Korea Utara sudah menjalani relasi dengan Palestina, terutama Palestine Liberation Organization. Sejak 1966, Kim Il-sung dan Yasser Arafat dipimpin kedua pihak punya hubungan yang cukup dekat. The Diplomat menyebutkan salah satu kebijakan luar negeri Korea Utara paling utama sejak tahap awal Perang Dingin memang berkonfrontasi dengan Israel. Di bawah pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, Pyongyang kerap berusaha mendelegitimasi Israel dengan menjuluki sebagai satelit imperialisasi. Imperialis ini di sini tentu saja merujuk pada Amerika. Dalam Perang Yom Kippur tahun 1973 antara koalisi negara Arab dengan Israel, Korea Utara mengirim 20 pilot dan 19 personel ke Mesir untuk membantu koalisi negara Arab di sektor permesinan. Sebelum Korea Utara, beberapa negara poros Eropa telah terlebih dulu menyatakan tidak setuju atas kebijakan Trump. Perdana Menteri Inggris Theresa May misalnya menyebut keputusan Trump tidak membantu dalam hal prospek perdamaian wilayah ini. Sementara Kanselir Jerman Angela Merkel melalui juru bicara mengaku tidak mendukung posisi ini karena status Yerusalem harus diselesaikan dalam kerangka solusi dua negara. Belum ada pernyataan resmi dari Pyongyang atau dari Palestina terhadap Kementerian Korea Utara ini. Yang ada adalah seruan agar masyarakat Palestina melakukan intifadah atau perlawanan terhadap keputusan Trump. Di tempat suci kaum Muslim dan Kristen di jantung Palestina, Yerusalem, kata pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam sebuah pidato di kota Gaza. 2 orang warga Palestina meninggal dunia di ujung senapan antara Israel dan aksi perlawanan yang diselenggarakan sehari setelah seruan. Ashraf Al-Qidra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, menyebutkan selain 2 orang meninggal, ratusan lainnya terluka. Kim Jong-un pamer tentara korut bertelanjang dada hancurkan batu bata dimaksudkan untuk musuh. Media pemerintah Korea Utara merilis cuplikan video dari pameran militer. Cuplikan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada musuh bahwa tentara Korea Utara memiliki tangan besi untuk melindungi negara. Video tersebut dilaporkan direkam yang menunjukkan pemimpin Kim Jong-un tersenyum ketika tentara bertelanjang dada melakukan berbagai demonstrasi seni bela diri termasuk menghancurkan batu bata dengan tangan kosong
kosong. Selain itu, tentara Korea Utara juga memecahkan beton di perut dengan palu godam dan bahkan menghancurkan batu bata di kepala mereka. Kim Jong-un mengatakan dia bertujuan untuk membangun militer tidak terkalahkan untuk melawan pasukan musuh dari Amerika Serikat. Baru-baru ini, Amerika Serikat sering mengirim sinyal bahwa mereka tidak memusuhi negara kita, tetapi perilakunya tidak memberi kita alasan mengapa kita harus mempercayai mereka, kata Kim dalam pidato setelah pameran militer menurut KCNA dikutip dari The Hill. Dia juga menyebutkan Amerika Serikat masih menimbulkan ketegangan regional di semenanjung Korea. Korea Utara baru-baru ini melakukan beberapa uji coba rudal yang bertujuan untuk menjamin keamanan negaranya secara andal. Pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau uji coba rudal tersebut. Namun Kim Jong-un mengkritik pihak berwenang Korea Selatan karena sikapnya. Dia menegaskan bahwa Korea Utara memiliki hak untuk membangun pertahanan diri. Pameran militer tersebut dirayakan untuk memperingati ulang tahun ke-76 berdirinya Partai Buruh Korea. Pameran itu dilaporkan yang pertama dari jenisnya sejak Kim Jong-un menjabat pada tahun 2011. Komunikasi terputus, nasib 8.000 warga di dekat Gunung Berapi Tonga belum diketahui. Gempa dan gelombang tsunami yang dipicu letusan gunung berapi di Tonga membuat jaringan komunikasi terputus dan listrik mati di ibu kota. Gunung berapi Hunga Tonga Hunga Hapai mengalami erupsi selama 8 menit pada Sabtu 15 Januari pukul 17.30 waktu setempat. Goncangan hebat dari letusan gunung menciptakan gempa yang diiringi tsunami di sejumlah wilayah. Gelombang air laut dilaporkan menyapu berbagai wilayah di Tonga, tidak terkecuali di ibu kota Nuku'alofa. Dari laporan staf hingga Minggu 16 Januari jaringan komunikasi masih terputus sehingga sekitar 8.000 orang yang tinggal di Pulau Hapai dekat gunung berapi belum diketahui nasibnya. Pihak berwenang menyebut tidak ada laporan terkait kabar dari penduduk Hapai sejak Sabtu sebelum gunung berapi meletus. Diperlukan waktu berminggu-minggu untuk memulihkan sepenuhnya koneksi telepon dan internet ke Tonga lantaran kabel komunikasi bawah lautnya ke Fiji terputus oleh letusan gunung berapi atau tsunami.